Inilah saksi satu kamera sejuta inspirasi. Hari ini kita akan menuju kota Yogyakarta. Kita akan bertemu dengan Ketua MK Bapak Mahfud MD. Kita akan berbincang dengan beliau dan mencari tahu apa sebenarnya inspirasi seorang Pak Mahfud MD. Ikut bersama saya di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Cold state line, miles away from those I love. Purpose hard to find. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there and where I'd love to be. Oh yeah. Shops are closed. Can't help but think of the times I've had with you. Pictures and some memories will have to help me through. Oh yeah. Dear God, the only thing I ask of you is to hold me when I'm not around, when I'm much too far away. And now I'm
Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Pak. Pagi-pagi udah di sini. Iya Pak. Gimana? Ya ini senang dan sangat terhormat bisa bertemu Bapak dan berpartisipasi dalam program kami Pak. Saksi satu kamera sejuta inspirasi. Satu ya. Ya Pak Mahfud, sebagai pertanyaan awal mungkin banyak yang tidak mengerti. Kenapa Mahfud MD? Itu kita search di mana-mana, MD-nya tidak pernah jelas begitu Pak. Nah. Itu sebenarnya singkatan apa begitu? Itu perlu saya jelaskan juga tuh melalui Anda, melalui saksi. Dulu pernah saya ikut pertemuan antar pimpinan perguruan tinggi di Bogor yang diselenggarakan oleh Dikti gitu. Terus di situ ada orang tiba-tiba sakit kejang-kejang gitu ya. Lalu dia cari dokter. Lalu panitianya bilang di sini ada dokter, katanya. Siapa? Itu ada Pak Mahfud, itu MD itu kan. Dikira dokter of medicine gitu ya. Dikira dokter gitu. Lalu sesudah saya menjadi Menteri Pertahanan gitu, ada yang mengatakan MD itu Minister of Defense, Menteri Pertahanan. Tapi semua itu ya bagian dari hal yang apa namanya lucu-lucuan, meskipun itu fakta ada, tapi orang maksudnya lucu. Nah, nama itu sendiri sebenarnya MD itu adalah sebuah nama yang menurut saya ya kebetulan saja, kebetulan atau semacam tidak terduga tetapi membawa berkah. Karena begini, saya sendiri itu lahir dengan nama kecil Muhammad Mahfud di Madura. Tetapi nama Mahfud itu di Madura, bahkan di Indonesia kan banyak ya, ada yang bernama seperti di Indonesia terutama di kantong-kantong Islam gitu. Itu di Jawa Timur misalnya ada Kiai Mahfud Siddiq, ada Kiai Musa Mahfud, ada Kiai Sahal Mahfud. Nama Mahfud itu banyak, di Madura juga banyak. Nah, ketika saya masuk sekolah lanjutan tingkat pertama di satu kelas, saya bersekolah itu di Pamekasan di Madura. Ada 3 orang yang bernama Mahfud juga, ya. Sehingga ketika pada suatu hari guru saya itu mengabsen, istilahnya dulu waktu saya sekolah itu namanya diabsen, kalau datang kan dipanggil satu-satu kalau di SMP itu. Jadi ketika guru saya ini mengabsen murid Mahfud gitu, yang ngacung 3 karena Mahfudnya 3, namanya 3 biar bisa dibedakan, tidak ngacung semua, anu aja ya, dikasih tanda di belakang. Yang satu tuh namanya Mahfud A, teman saya, itu saya kena Mahfud B. Terus yang satunya Mahfud C. Tetapi lama-lama guru itu bosan juga, masa seminggu pakai Mahfud A, B, C itu, sehingga Pak Bun tuh bilang tidak bagus kan tuh pakai Mahfud A, B, C. Anu aja katanya, sekarang pakai nama orang tua aja di belakang. Daripada pakai ABC itu kan seperti nomor beca aja katanya. Mahfud saya dipanggil, bapakmu siapa? Nama Mahfud. Nama ayah saya Mahmudin, dia bilang. Maka muncul nama kamu Mahfud Mahmudin. Itu saya Mahfud Mahmudin karena ayah saya namanya Haji Mahmudin. Lalu yang ketiga itu nama bapaknya Hasan Basri. Kamu akan dipanggil Mahfud Hasan Basri gitu. Yang satu. Nah, saya sendiri kalau dengar nama Mahfud Musyafa bagus ya. Kayaknya bagus didengar. Mahfud Hasan Basri bagus. Tapi kalau Mahfud Mahmudin itu kok kedengarannya tidak enak gitu ya. Kalau disebut sendiri Mahfud itu bagus, Mahmudin bagus. Tapi kalau digabung kok kelihatannya untuk anak remaja pada waktu itu yang biasanya ingin keren gitu. Wah, ini agak kampungan nama ini gitu. Lalu saya minta disingkat aja Mahfud MD gitu. Maksudnya maksud MMD kan, lalu Mahfud MD saja. Itu kan hanya panggilan. Nah, sejak itulah nama saya menjadi Muhammad Mahfud MD. Itu hanya untuk panggilan, tetapi celakanya atau untungnya, bisa celakanya bisa untungnya.
Celakanya itu ketika saya dibuatkan ijazah lulus, nama MD itu tercantum di ijazah. Kan ijazah kalau sudah keluar tidak boleh diganti, ya kan, harus dianggap selesai. Tidak pernah waktu sampai saya itu minta penggantiannya, tidak bisa, nomornya kan sudah dari pusat. Nah, saya sendiri kalau dengar nama Mahfud Musyaffa bagus ya, kayaknya bagus didengar. Mahfud Hasan Basri bagus. Tapi kalau Mahfud Mahmudin tuh kok kedengarannya tidak enak gitu ya. Kalau disebut sendiri Mahfud itu bagus, Mahmudin bagus. Tapi kalau digabung kok kelihatannya untuk anak remaja pada waktu itu yang biasanya ingin keren gitu, wah ini agak kampungan nama ini gitu. Lalu saya minta disingkat aja Mahfud MD gitu. Maksudnya maksud MFD kan, lalu Mahfud MD saja. Itu kan hanya panggilan. Nah, sejak itulah nama saya menjadi Muhammad Mahfud MD. Itu hanya untuk panggilan, tetapi celakanya atau untungnya, bisa celakanya bisa untungnya. Celakanya itu ketika saya dibuatkan ijazah lulus, nama MD itu tercantum di ijazah. Kan ijazah kalau sudah keluar tidak boleh diganti, ya kan, harus dianggap selesai. Tidak pernah waktu sampai saya itu minta penggantiannya, tidak bisa, nomornya kan sudah dari pusat. Nah, sejak itulah nama MD itu melekat ke saya, karena ketika masuk SMA tambah MD, ketika masuk perguruan tinggi tambah MD, ketika doktor MD lagi, ketika profesor MD lagi, sampai sekarang dikenal Mahfud MD. Nama itu kemudian menjadi agak komersial untuk saya. Artinya orang bisa membedakan dari nama Mahfud yang banyak hanya ada satu nama Mahfud MD kan, lebih mudah dikenal gitu. Pak, menarik waktu Bapak bercerita bahwa di saat muda pun Pak Mahfud seperti anak muda yang lain, ingin terlihat keren, namanya nggak oke, kemudian disingkat sendiri begitu Pak. Ya. Seorang Mahfud MD muda itu zaman dulu Pak, apakah sudah seberani dan sejujur sekarang ini Pak? Saat itu? Waktu kecil saya tidak juga seperti remaja yang lain lah ya. Waktu kecil terutama. Misalnya seperti Anda juga waktu kecil suka jajanan gitu ya. Saya suka ngambil uang di saku ayah saya gitu untuk jajan, untuk main gitu ya. Tetapi ayah saya itu punya idealisme yang tinggi. Anaknya itu harus sekolah. Ayah saya itu yang bernama Mahmudin itu, dia mengatakan kepada saya, orang tuh kalau mau sukses harus belajar. Oleh sebab itu kamu berusahalah bersekolah dengan baik. Pikirannya pada waktu itu sudah sampai sarjana gitu ya, paling tinggi sudah sarjana pada waktu itu gambarannya. Coba kalau Anda dapat kedudukan, itu kedudukan itu bisa hilang, tapi kalau Anda punya ilmu itu akan bertambah terus. Semakin dibagi ilmu itu semakin bertambah pada yang punya. Nah, itulah sebabnya sejak kecil saya ditempa oleh ayah saya itu mencari ilmu yang banyak. Nah, Kak, Anda tadi tanya, apakah Anda seperti remaja yang lain sudah punya idealisme, jujur dan sebagainya? Enggak, saya seperti anak. Nah, itulah saya waktu kecil. Tetapi ayah saya marah kalau tahu anaknya mencuri. Itu tidak boleh. Kamu minta baik-baik saya kasih. Kalau mencuri dimarahi habis gitu. Bahkan mungkin pernah sampai dipukul pakai lidi. Kamu mencuri gitu, mengambil uang. Minta saja baik-baik, saya kasih. Nah, itulah saya di waktu kecil. Jadi sama aja dengan Anda. Pak, menarik waktu Bapak juga mengatakan di Madura cukup tidak semaju sekarang. Sekarang pun masih dinilai tidak semaju daerah lain begitu Pak. Bapak dari pesantren di sana. Kenapa tidak ingin menjadi ustadz, menjadi kiai seperti santri-santri lain, sepertinya impiannya seperti itu kok Pak Mahfud malah justru senang dengan hukum, senang dengan hal-hal yang menurut banyak orang itu tidak ada baunya pesantren sama sekali begitu Pak. Nah, itu juga jalan Tuhan ya, yang diberikan kepada saya, karena saya sendiri justru latar belakang pendidikan saya itu masuk dari pesantren, lalu ke madrasah, lalu ke sekolah pendidikan guru agama. Itu memang inginnya itu menjadi guru saja. Tapi karena itu tadi, saya kan ingin jadi guru agama saja. Oleh orang tua, tidak usah masuk ke SMP 1, masuk ke PGA saja. Saya masuk di PGA. Nah, di PGA ini saya juga kemudian
menjadi salah satu murid terbaik. Nah, PGA itu dari seluruh Indonesia murid terbaiknya dikirim ke Jogja. Sekolah yang dibiayai oleh negara namanya Pendidikan Hakim Islam Negeri. Nah, itu kira-kira nanti akan menjadi hakim agama, pegawai KUA dan sebagainya gitu. Tapi dibiayai oleh negara, dulu yang dirikan itu Kiai Wahid Hasim. Nah, ketika saya belajar di PHNI itulah kemudian banyak sarjana hukum, hakim, dosen itu yang ikut mengajar di sekolah saya, sehingga saya mulai tertarik belajar hukum. Nah, enak nih hukum ini, meskipun saya calon hakim agama pada waktu itu belajar hakim Islam, tapi kan diajari hukum nasional, hukum perdata, hukum adat, hukum pidana gitu sudah diajari. Sehingga saya kemudian tertarik belajar hukum itu. Itulah sebabnya kemudian cita-cita saya berubah, jadi menjadi guru. Kemudian sekarang bercita-cita jadi hakim, dan Anda tahu alhamdulillah ya saya menjadi hakim sekarang, cita-cita saya tercapai. Saya juga menjadi dosen sampai sekarang. Kalau dulu saya ingin menjadi guru, saya sekarang sudah menjadi guru besar gitu. Semua cita-cita saya yang berubah-ubah itu diberikan oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa hukum, pemberian Tuhan yang melampaui keinginan dan doa-doa saya itu kalau dalam bahasa hukum namanya ultra petita. Tetapi sekarang ada teori motivasi baru. Kalau Anda ingin menjadi sesuatu, kerjakanlah sekarang dengan sebaik-baiknya apa yang Anda kerjakan. Tidak usah memikir mau dapat apa di depan. Nah, itulah. Lalu saya katakan, kalau Anda berbuat baik dan sungguh-sungguh sekarang, jangan berpikir kamu ingin dapat apa di depan. Berbuat baiklah sekarang, nanti akan dapat sendiri yang sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Kalau di dalam bahasa agama itu disebutkan, kalau kamu berbuat baik, kamu akan mendapat sesuatu yang tidak pernah kamu duga. Kalau bahasa agamanya yarzuqu min haitsu la yahtasib, kamu akan diberikan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan kalau kamu itu selalu berusaha baik. Sedekah itu baik. Dapat uang dari ibu, enaknya dibuat apa ya? Ah iya, beli balon aja. Balonnya nggak jadi. Aha, es krim. Es krimnya batal. Hah? Kasihan dek. Aha, ini pak. Wah, hehehe. Bersedekah itu baik. Dipersembahkan oleh Bicara tentang Pak Mahfud MD, dia adalah orang yang sukses di balik kesederhanaan dan kejujuran. Pak, apakah Pak Mahfud percaya bahwa tadi kan Bapak mengatakan asal kita baik saja, kita bekerja keras, Iya. janji Tuhan sudah jelas, kita akan dikasih yang lebih banyak lagi Iya. dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu juga yang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai apa yang dia inginkan, Sesuatu, ya. bikin tidak tenang, tidak bahagia.
ini semuanya sebenarnya kan sudah sangat jelas begitu Pak. Ya, Tapi menurut Pak Mahfud kenapa masih banyak orang yang lebih memilih untuk jalan pintas? Kalau bisa menyuap-menyuap, kalau bisa mempersulit orang. Dan itu walaupun sudah jelas, Bapak mungkin mengatakan itu karena sudah melihat banyak orang yang memilih menyuap, endingnya tidak baik. Yang memilih jujur, hidupnya lebih damai, lebih menyenangkan. Tetapi yang memilih opsi kejujuran tidak sepertinya kok tidak terlalu banyak ya Pak. iya, saya kira orang itu hanya berpikir jangka pendek. Mungkin juga lingkungan tetangga, lingkungan keluarga yang mendorong dia berbuat tidak baik. Misalnya terjadi konsumerisme yang berlebihan, atau kalau bagi seorang perempuan, suaminya barangkali terlalu banyak menuntut, atau istrinya terlalu banyak menuntut di luar hal-hal yang dia mampu jangkau. Lalu apapun dilakukan untuk mencapai sesuatu yang sifatnya duniawi. Padahal hal seperti, kalau saya kehidupan di dunia itu yang enak itu kalau kita tenang, tidak punya beban. Meskipun tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya kedudukan yang tinggi, tetapi tidak punya beban moral, pedoman dan suasana di dalam hidup itu. Ingin hidup nyaman, bukan ingin hidup enak. Beda hidup enak dan hidup nyaman itu. Ya. Nah, karena kalau hidup enak itu bisa hilang, bisa hilang dan bisa membahayakan. Coba jangan raih sesuatu itu dengan cara tidak benar, dengan cara licik misalnya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita ya, semua. Oleh sebab itu bagi siapapun yang akan meniti masa depan, ya harus begitu menurut saya. Bekerjalah dengan baik, nanti hadiah dari Tuhan itu akan datang sendiri. Tetapi kalau Anda mengambil hadiah sendiri tanpa mengikuti jalan Tuhan, ya nanti Tuhan akan merampasnya dan menghukumnya juga. Karena di dalam hidup itu selalu Tuhan mengatakan ada mizan, keseimbangan. Allah tatqau fil mizan. Ingat bahwa di dalam hidup itu selalu ada keseimbangan hidup. Kalau kamu berbuat tidak baik kepada orang, kamu akan diperlakukan tidak baik oleh orang lain yang bukan ini. Kalau kamu mengambil haknya orang, maka hakmu akan diambil oleh orang juga. Allah akan mengatur seperti itu. Kalau kamu menyakiti orang kecil, maka orang yang lebih tinggi akan menyakiti Anda. Kan gitu. Itulah keseimbangan di dalam hidup itu. Baik. Bicara soal keseimbangan Pak, hukum, politik, dan ketenangan, apalagi seperti sosok Pak Mahfud MD ini sepertinya bukan kombinasi yang saya tidak bisa membayangkan apa ketenangan dari seorang Mahfud MD dengan banyaknya hiruk pikuk politik dan juga hukum yang harus dihadapi setiap harinya. Bagaimana Bapak menemukan ketenangan yang Bapak sampaikan di tengah-tengah perjuangan yang banyak orang sangat pesimis di dua sektor itu Pak, hukum dan politik? Ya, ketenangan bagi saya bukan berarti kesepian. Beda ketenangan dan kesepian. Nah, oleh sebab itu saya tenang di tengah hiruk pikuk, di tengah banyak tugas. Tugas saya menumpuk pagi, siang, sore, malam, pekerjaan saya banyak. Tetapi saya tetap merasa tenang gitu. Karena bagi saya ketenangan itu ada di hati, yaitu kemantapan bertindak dan merasa tidak melakukan sesuatu yang salah itu tenang. Oleh sebab itu orang boleh mengecam saya, mencerca saya, tetapi saya tenang aja karena saya tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Seumpama pun melakukan sesuatu yang salah, orang akan merasa tenang. Ya, kalau dia menyadari karena saya melakukan sesuatu yang salah, maka saya harus siap menerima akibat. Itu juga akan tenang. Menerima, saya kemarin terlanjur salah ngomong gitu, saya harus menerima akibat. Untuk minta maaf, untuk dicerca, untuk apa itu sudah jadi tenang. Kalau sadar bahwa setiap cercaan, setiap akibat buruk terhadap sesuatu itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Ada ungkapan Jawa yang mengatakan jujur itu ajur Pak. Ya? Orang jujur akan hancur. Dan itu sepertinya banyak terjadi gitu Pak. Ya. Tapi Bapak sepertinya tenang-tenang saja, tidak sepertinya Pak yang kita lihat di televisi, di berita-berita Bapak kemanapun berbuat apapun masih
terlihat sangat nyaman dengan kejujuran itu. Iya, saya tidak tahu pepatah Jawa itu yang mengatakan kalau orang jujur hancur. Tapi kalau di Madura itu terbalik. Waktu saya kecil itu diberi dalam bahasa Madura gitu, monta jujur, acur. Kalau kamu tidak jujur, justru kamu akan hancur. Dan yang penting sekurang-kurangnya orang jujur itu ya akan tenang itu tadi. Bukan sepi, tenang. Beda sepi dan tenang. Baik. Ya. Sudah bicara politik, sudah bicara hukum juga, sedikit ke masalah bangsa, Pak. Apakah Bapak masih optimis? Karena kejujuran itu sepertinya menjadi semakin langka di tengah-tengah politisi, di tengah-tengah para penegak hukum. Ya, saya optimis meskipun agak berat. Karena begini, kalau Anda melihat wah sekarang ini ketidakjujuran sudah masif ya, kelihatannya ya. Itu kan kalau Anda baca di koran, di televisi, seperti wah ada begini terus. Tapi kalau Anda datang ke desa-desa, ke kampung-kampung itu, ke pesantren-pesantren itu, wah orang jujur masih banyak. Sehingga saya percaya bahwa Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan ini. Dan Anda ingat, Indonesia tuh dalam saat-saat kritis Tuhan selalu turun tangan. Pada tahun 45 ketika kita terdesak betul mau hancur, Tuhan turun tangan beri jalan merdeka. Tahun 65 ketika kita dihegemoni oleh konflik politik karena komunisme, Tuhan turun tangan lagi. Tahun 98 ketika orang tidak bisa membayangkan ada yang bisa menurunkan Pak Harto, Tuhan turun tangan. Kita pun begini sekarang karena orang baik itu sekarang jauh lebih banyak daripada orang yang tidak baik di negeri ini. Baik. Tidak baik itu kan yang dimuncul-munculkan di koran saja. Dan diulang-ulang ya Pak ya? Diulang gitu. Nah yang baik-baik itu tidak disebut di desa. Oleh sebab itu kita harus optimis lah ya bahwa bangsa ini punya potensi besar untuk maju. Tinggal saya katakan di Indonesia itu kan orang baiknya jauh lebih banyak. Cuma dia tidak bisa maju ke etalase politik atau kepemimpinan nasional karena sistem politik kita ini yang sekarang tidak benar. Makanya mari kita kampanyekan agar orang-orang baik di kampus-kampus, di pesantren, di daerah-daerah yang tulus berjuang untuk rakyat, untuk lingkungan hidup, untuk demokrasi, untuk kesejahteraan rakyat banyak sekali. Nah ini yang sekarang harus dimunculkan oleh media massa. Nah oleh sebab itu seperti acara satu kamera sejuta inspirasi ini sangat bagus, membangun inspirasi bahwa masyarakat kita itu tidak sejelek yang digambarkan oleh orang bertengkar debat kusir di televisi, oleh orang saling tuding di koran, tetapi masyarakat kita sebenarnya masih penuh harmoni dan itu kekuatan kita. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pak Mahfud MD merupakan seorang yang punya karakter yang berani dan luar biasa lah, dia tetap konsisten dalam penegakan hukum di Indonesia. We'll be
kesuksesan Bapak mungkin Bapak tidak merasa, tetapi dari Madura, kemudian hanya bercita-cita menjadi guru, kemudian menjadi menteri, menjadi ketua MK. Menurut seorang Pak Mahfud MD, apa itu kesuksesan, Pak? Kalau saya sendiri sih sukses mengartikan sebagai keberhasilan meraih sesuatu yang diinginkan dan terhormat di mata masyarakat. Bukan hanya meraih yang diinginkan, karena kalau meraih sesuatu yang diinginkan itu bisa dipakai dengan berbagai cara tanpa nilai moral, tetapi terhormat di mata masyarakat. Dalam rangka mengejar kesuksesan, kapan kita harus mendengarkan kata orang, dalam hal ini masyarakat, dan kapan kita harus dalam tanda kutip cuek begitu ya, Pak? Kalau saya kapan saja kita mendengar kata orang itu, karena saya dulu punya guru Profesor Kusnadi itu mengatakan kearifan itu ada di mana-mana dan dimiliki oleh banyak orang. Nah, oleh sebab itu kapan kita harus mendengar dan kapan tidak, itu tergantung pada materinya. Karena apa? Karena setiap orang diberi instrumen oleh Tuhan itu yang disebut hati nurani. Bisikan hati nurani itu akan mengatakan ketika Anda mendengar seseorang itu bohong apa tidak, baik apa tidak. Mendengar pertama itu kita punya hati nurani. Hati nurani berbisik itu tidak benar. Ya, jangan ikuti, jangan didengar. Nurani itu akan membisikkan kepada kita tentang mana yang benar, mana yang salah. Itu instrumen yang diberikan oleh Tuhan. Baik, berarti kapanpun kita bingung, kapanpun kita ragu-ragu, sebenarnya nurani kita tahu jawabannya. Ya, benar. Pak Mahfud, menurut Bapak, apakah sosok Gus Dur itu adalah sosok yang sudah sukses? Menurut saya dia sukses dalam pengertian karena dia melakukan itu dengan penuh keyakinan dan tanpa beban, gitu ya. Boleh seorang pemimpin besar seperti itu bisa dipandang secara kontroversi. Orang menganggapnya gagal karena misalnya dia memerintah juga tidak lama dan selalu menimbulkan keributan, oke. Tapi dia sendiri merasa punya keyakinan. Saya harus hadapi ini semua, termasuk misalnya kalau saya harus jatuh dari kedudukan presiden karena mempertahankan keyakinan. Nah, menurut saya dia cukup sukses karena dia sendiri adalah orang LSM, tokoh pesantren yang tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan politik yang seperti kita kenal. Politik dia tuh halus sekali. Yaitu tadi dia menggunakan pendekatan kepada hati nurani dan kepada rakyat gitu. Sehingga dia pada akhirnya pada suatu saat muncul ke posisi tertinggi di suatu negara. Tetapi hukum Tuhan tetap berlaku juga. Kalau manusia itu lalai, ya Tuhan akan menghukum. Saya kira Gus Dur ketika memimpin itu agak lalai, kurang komprehensif. Ya, sehingga lalu terjadilah hukum sunnatullah itu. Terjadi hura-hura lalu dia tidak bisa bertahan. Tetapi dia sendiri merasa ya sudah sukses karena dia sudah mencapai derajat tertinggi di sebuah negara, tetapi dia sendiri kemudian merasa bekerja sesuai dengan hati nurani, dengan apa yang dia yakini tentang kebenaran. Baik. Dengan ending yang beberapa orang mengatakan tidak begitu manis, gitu. Tanya Bapak di dalam posisi yang sama, Bapak meyakini sesuatu, nurani mengatakan demikian, Iya. dengan resiko kejatuhan. Iya. Kalaupun jatuh betul, apakah Bapak masih menganggap saya sukses? Konsisten terhadap nurani yang saya percaya. Kalau jatuh betul dengan tidak terhormat berarti tidak sukses. Nah, oleh sebab itu lebih baik orang jatuh dengan terhormat. Misalnya apa, Pak? Akan sukses, gitu ya. Menurut saya orang seperti Bung Karno itu sukses. Jatuh terhormat ya. Dia jatuhnya terhormat. Pak, ada yang mengatakan orang sukses itu tidurnya sedikit. Sesukses Bapak tidur berapa jam Pak sehari Pak? Kalau tidur saya cukup. Nah, itu kuncinya ketenangan. Saya itu bisa tidur di mobil. Dari rumah saya ke kantor itu seperempat jam. Saya bisa begitu masuk mobil itu tidur sampai di kantor Pak.
orang bisa tidur itu kalau tenang. Pertama sehat ya, yang kedua tenang. Orang sehat secara fisik, kalau pikirannya nggak tenang, hatinya gelisah, nggak bakalan bisa tidur. Saya tidur di pesawat, tidur di rumah misalnya, ya jam 11 sudah mulai tidur, nanti jam 3 sudah terbangun sendiri untuk salat tahajud gitu sampai subuh pagi. Habis sholat subuh ngaji sebentar, lalu buka internet gitu, buka berita-berita, menjelang kantor kadang-kala tertidur lagi sebentar. Jadi rasanya tidur saya secara umum cukup, kecuali tentu ada kegiatan-kegiatan sifatnya insidental yang belum tentu sebulan sekali. Baik. Jadi tidak ada pengaruhnya antara tidur banyak dan tidur sedikit dengan Nggak ada kesuksesan ya Pak ya? Nggak ada pengaruhnya. Dan saya bisa melakukan berbagai aktivitas yang tidak selalu serius. Apakah seorang Pak Mahfud MD masih punya waktu untuk sekedar bercengkrama atau say hi gitu Pak pada tetangga Pak? Oh iya, dengan tetangga sudah pasti. Saya suka makan dan sering dengan ajudan, dengan pegawai di rumah saya, dengan walpri ya, yang awal saya itu. Saya sering ajak makan malam ke sebuah warung di Jakarta untuk bercengkerama. Kalau saya ke Jogja, saya selalu ngundang teman untuk makan di. Tadi malam saya baru ke Sate Kelata. Welcome to the United Nations Congress. Congo, India, Indonesia, Hadir. USA, I'll be back. Italy, Mamma mia. China. Piao. Now we begin the 2030 United Nations Congress to discuss how to stop the global warming. Ya, udah telat begini kok baru diomongin. Ambil tindakan, cegah global warming sekarang juga. Pak Mahfud MD itu ternyata orangnya sangat sederhana. Kita bahkan sempat makan gudeg bersama, makan soto bersama. Sangat sederhana dan merakyat sekali, luar biasa. Pak Mahfud MD. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No, so don't you bring me down today. Tidak banyak orang yang tahu kalau Bapak ternyata juga jebolan pesantren begitu. Ya. Saya mohon izin untuk tidak menggunakan istilah salaf karena pengertiannya agak sedikit terkesan berbeda sekarang Pak. Ya. Tradisional begitu Pak, tidak modern. Salah itu dianggap konservatif. Betul. Nah, seperti apa gambaran pesantren tradisional ketika Bapak ada di sana? Sehingga memberikan pengaruh atau dampak sehingga inilah Pak Mahfud yang sekarang. Sangat saya kira kalau sederhana terlalu tinggi juga. Sangat apa adanya dan sangat ya jelek dalam arti secara fisik gitu ya. Waktu
dulu ada orang bertanya kepada saya, Pak Mahfud itu lulusan apa sih? Universitas mana sih? Saya bilang saya lulusan Air Langgar. Saya bilang Air Langgar itu pesantren, karena di pesantren itu waktu saya kecil itu kan langgar-langgar aja. Jadi kompleks ini langgar, lalu di situ ada air untuk wudhu, nah itulah Air Langgar. Saya bilang saya masih ada saya ada di pesantren seperti itu sejak tahun 68, 69 gitu. Tidak lama saya di pesantren. Waktu kecil, waktu itu saya ada di pesantren itu. Tetapi itu yang sangat memberi cara hidup sederhana, menerima apa adanya, tidak serakah gitu. Lalu menghayati bahwa kenyamanan itu beda dengan kesenangan, kesepian itu beda dengan ketenangan. Nah, itu diperoleh dari pesantren itu. Terutama keyakinan bahwa kalau Anda berbuat tidak baik, maka Anda juga akan menerima akibat tidak baik. Itu yang selalu tertanam di hati. Jadi di pesantren itulah dalam usia yang masih sangat dini, ya, Bapak mengerti, tidak hanya orang tua mengatakan, ustadz mengatakan, tapi Bapak sudah mulai mengerti ini memang akan yang tidak sesudah waktu itu dilakukan karena situasinya, suasananya harus begitu. Ya kan, semua lingkungan begitu. Waktu itu mungkin tanpa sadar bahwa itu sangat besar pengaruhnya bagi cara hidup. Tapi begitu saya keluar di pesantren itu, begitu mulai berpikir mandiri, ya, itu mulai, wah itulah yang kemudian saya mengerti tentang pentingnya kejujuran, pentingnya kesederhanaan, pentingnya menghormati orang gitu. Itu diperoleh dari situ. Pak Mahfud MD adalah salah satu orang yang jujur. Dia berasal dari Madura dan tepatnya dari desa, tetapi dia bisa menembus Jakarta dengan kejujuran. Sebagian besar memang saya melihat orang-orang maju sebenarnya berasal dari luar metropolitan. Ya. Jadi saya tidak tahu juga kenapa sekarang ada pandangan kalau ingin maju harus ke kota dan sebagainya. Tapi mungkin juga peluang-peluang posisi maupun sumber daya ekonomi yang bisa diraih memang banyak di kota karena uang berjasa. Tapi maksud saya basis pendidikan ketika orang baru mulai mengisi batin dan pikiran untuk hidup ke depan itu memang menurut saya lebih banyak ditemukan di desa-desa. Karena di situ godaannya tidak banyak, setannya tidak terlalu banyak gitu ya. Setan dalam pengertian yang merusak pikiran dan hati kan di desa-desa masih belum banyak. Kalau setan dalam arti setan itu justru di desa yang banyak dipercaya kan, hantu ini aja dan sebagainya banyak. Tapi maksud saya setan yang suka merusak pikiran dan hati manusia kan lebih banyak di kota-kota. Pak, kalau salah satu dari novel yang Bapak baca itu kan kekuatan Mahfudot itu luar biasa. Ya. Bukan sebagai seorang ketua MK ketika masih muda dari perjalanan pesantren kemudian beranjak dewasa itu remaja, Pak. Apakah ada pegangan tertentu yang waktu itu Bapak percaya Mahfudot apa yang dari pesantren itu Bapak amalkan betul saat itu? Iya itu yang ada di novelnya Fuadi itu Manjat Dawajat. Itu Bapak percaya betul? Saya sejak kecil dengar kalau kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan sukses. Banyak yang saya mampu hafal. Tidak akan mencapai sukses barang siapa yang takut menghadapi risiko. Anda mau berbuat sesuatu kok takut nanti saya rugi, nanti saya harus bayar ini harus itu, nanti saya gagal. Tidak bisa. Dikatakan di dalam Mahfud itulah yang tabil majudah malam ya kabil hakom, tidak akan mencapai sukses siapapun yang takut menghadapi risiko. Maka wala yanalul ulama taqaddamalah, dan tidak akan pernah terhormat orang yang sebelum melakukan sesuatu sudah takut, mendahulukan rasa takut. Seperti Anda mengatakan, saya tidak mungkin dapat itu, gagal, sudah gagal sebelum masuk. Maka harus maju. Risiko apa? Saya maju. Yang penting saya benar. Saya tidak takut, maju aja.
Kalau seandainya ada seorang mahasiswa, katakan semester 1, semester 2 datang kepada Pak Mahfud, Pak, saya pengen seperti Bapak gitu. Saya anak desa, saya ingin menjadi seseorang yang tidak hanya berguna di Indonesia, dikenal, dan mungkin karena masih muda gitu Pak, saya ingin dikagumi seperti Bapak. Bapak akan sampaikan apa kepada anak semester 1 atau 2 ini? Saya selalu katakan, Anda harus bekerja keras, kemudian berlaku jujur. Bekerja keras dan berlaku jujur itu penting, ya. Jujur itu bersih, sehingga saya katakan, ya, lambang Indonesia itu kan dua cara hidup yang sangat tepat, ada bendera merah putih. Anda bekerja keras itu merah lambang, berani, kerja keras habis-habisan. Tapi Anda juga harus putih, jujur, bersih. Nah, itu akan membawa ke kesuksesan. Sekurang-kurangnya itu kenyamanan, bukan kesenangan saja, tapi kenyamanan. Itu yang selalu saya katakan. Saya merasa saya tidak punya resep tertentu yang bisa saya berikan, tapi kalau Anda mau tahu jalan hidup saya, ya saya bekerja keras dan saya berusaha jujur. Bukan saya bekerja untuk menjadi apa, tetapi bekerja baik, karena nanti apa itu akan datang sendiri. Bukan saya mengejar apa, tapi apa itu yang datang sendiri kalau kita bekerja baik. Dan lebih dari yang dicita-citakan. Iya. Bisa ultra kita. Baik. Pak Mahfud, terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam program Saksi Satu Kamera Juta Inspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Ya, salam hormat pada semua pemirsa dan penggemar Saksi. Baik. Mudah-mudahan Anda banyak mendapat inspirasi dan memberi inspirasi bagi kemajuan setiap orang, karena kalau setiap orang itu maju di negeri ini, maka negeri secara keseluruhan juga akan maju. Amin. Sampai ketemu ya. Amin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu. Assalamualaikum Pak Mahfud. Sempurna. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pak Mahfud MD itu orang yang sangat anti koruptor. Saya mengenal beliau melalui media, baik televisi ataupun media cetak, dan saya melihat bahwa beliau itu memiliki suatu keteguhan apabila beliau meyakini suatu kebenaran, ya. Sehingga beliau yakin bahwa statement yang beliau sampaikan itu adalah suatu yang benar, dan meskipun barangkali mendapatkan tanggapan atau mungkin kritik dari berbagai pihak, tetapi yang saya kagumi beliau tetap dengan pendiriannya dan kemudian bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat mengapa pendiriannya sedemikian teguh. Namanya kokoh ya, dengan pribadinya sebagai anak desa ya, di kalau nggak salah di Madura ya, itu kok bisa ya melakukan perjalanan akademik yang begitu buat saya luar biasa itu ya. Saya sebagai guru sangat terinspirasi dengan
pribadi beliau yang demikian itu. Ya, dari tulisan-tulisan yang saya baca mempunyai kadar humanisme yang sangat tinggi. Yang paling mengesan bagi saya mengenai Pak Mahfud adalah keberanian, kelugasan, dan kejujurannya dalam menyampaikan pendapat. Beliau adalah orang yang tidak tedeng alih-alih di dalam berpendapat. Lalu beliau juga saya lihat konsisten di dalam memperjuangkan idealismenya, terutama di dalam memegangi idealisme hukum progresif. Saya kira itu yang jarang dipunyai oleh ahli hukum di Indonesia, dan menurut saya Pak Mahfud salah satunya yang menonjol dalam waktu-waktu terakhir. Ya, saya melihat Mahfud MD adalah sosok yang memang memiliki komitmen yang tinggi terhadap ilmunya. Seorang ilmuwan yang memang layak diacungi jempol begitu, karena memang seharusnya seorang ilmuwan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap ilmu yang dimiliki. Santri yang memiliki komitmen dimanapun dia berada selalu menunjukkan komitmennya dalam mengemban tugas sebagai seorang khalifah, mengemban tugas sebagai seorang hakim yang dengan jabatannya itu dia harus berbuat adil, harus menempatkan semua manusia, semua masyarakat pada kedudukan yang sama. Demikianlah perjalanan kita di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi kali ini bersama Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan Anda terinspirasi, mendapatkan banyak sekali nilai-nilai dan ajaran-ajaran moral yang sangat luar biasa dari beliau. Sampai jumpa di Saksi minggu depan. Satu Kamera Sejuta Inspirasi.